total semuanya itu ada 16.402 orang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, langsung saja saya di sini akan membahas tentang tema-tema yang lagi viral-viralnya guys, yaitu tentang ujian IPS topik tahun 2024. Apa yang akan kita bahas yaitu tentang hal-hal yang ternyata sangat luar biasa dan tidak bisa dibayangkan ya. Ternyata ujian IPS topik peminatnya itu sangat luar biasa dan melebihi apa yang dibayangkan oleh kita semua. Di sini saya akan membahas tentang IPS topik di tahun 2024. Itu sudah diumumkan oleh BP2MI. Pendaftaran ujian IPS topik online-nya sudah dibuka di tanggal 15 Februari tahun 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat dan ditutup di tanggal 20 Februari tahun 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat atau 12 malam ya guys ya. Lah ternyata guys ada 5 sektor yang dibuka untuk pekerja migran Indonesia yang ingin bekerja di Korea Selatan, yaitu yang pertama sektor manufaktur, dan yang kedua sektor fishing, dan yang ketiga sektor shipbuilding, dan yang sektor yang baru ini yaitu ada sektor servis 1 dan sektor servis 2. Tentunya kita sudah tahu sektor manufaktur itu jurusan yang bisa diambil atau bidang pekerjaannya itu tentang perakitan, pengukuran, dan penyambungan ya guys ya. Itu sudah kita kenal lah. Dan yang untuk fishing juga sudah biasa karena ini sektor lama ya guys ya. Itu jurusan yang bisa diambil itu tentang budidaya perikanan dan penangkapan ikan. Dan yang shipbuilding yang baru-baru saja, yang belum lama ini ya, yang belum lama ini dibuka, itu jurusan yang diambil untuk shipbuilding itu yang pertama adalah pemasangan scaffolding, yang kedua pemasangan pipa, yang ketiga menggerinda atau penghalusan ya guys ya, dan yang keempat welding, pengelasan atau penyambungan logam, dan yang kelima piping, machinery, joining, dan electric cabling, dan yang terakhir jurusan yang bisa diambil di shipbuilding yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan shipbuilding. Tentunya ini tentang perkapalan ya guys ya, tentang perakitan di kapal, tentang penyambungan, tentang pembuatan kapal besar gitulah. Intinya di shipbuilding itu tentang perkapalan semua ya guys ya. Dan sektor yang baru ini yaitu servis 1 dan servis 2, itu yang servis 1 itu pekerjaan, jenis-jenis pekerjaannya atau jurusan yang bisa diambil yang pertama adalah treatment pembersihan limbah konstruksi dan bangunan guys. Ya tentunya mungkin ada di konstruksi ya guys ya. Dan yang kedua penanganan material untuk daur ulang. Jadi nanti kita ditempatkan di mungkin di pabrik-pabrik yang daur ulang kayak gitu guys. Dan yang ketiga penanganan atau penyimpanan barang-barang yang didinginkan, frozen kayak gitu ya guys. Berarti ini di tempat-tempat yang dingin guys. Dan yang keempat kegiatan yang terkait dengan penerbitan buku dan majalah. Dan yang kelima pekerjaan terkait perekaman musik dan suara. Dan yang keenam tukang pembersihan umum bangunan. Oh berarti ini nanti di bangunan tapi yang bertugas di pekerjaan yang berkaitan tentang pembersihan ya guys, tentang bangunan yang membersihkan bahan-bahan bangunan kayak gitu guys. Dan yang ketujuh, pengumpulan, pengolahan, dan pemisahan limbah sisa produksi.
Dan yang kedelapan, penanganan pemilihan makanan, minuman, dan rokok. Yang kesembilan, penanganan barang grosir, makanan segar, kering, asin, dan beku. Yang kesepuluh, kegiatan kurir. Oh, ini berarti nanti dibekerjakan di kurir cupang atau kurir G market dan lain sebagainya ya guys ya. Yang ke-11, kegiatan layanan lain yang bersifat insidental terkait transportasi udara. Dan yang terakhir, penanganan kargo udara dan darat. Berarti ini berkaitan tentang kurir ya guys. Di Korea penduduknya semakin sedikit, jadi sekarang mungkin akan dibutuhkan banyak pekerja migran untuk menempati posisi-posisi itu ya guys. Dan untuk yang servis 2, untuk servis 2 guys, itu yang pertama jurusannya bisa diambil ada penanganan pekerjaan di hotel, resort, dan akomodasi lainnya termasuk fasilitas dapur. Oh, berarti bisa di dapur, itu berarti di restoran guys, di restoran atau di rumah makan ataupun di hotel-hotel di Korea Selatan, karena memang penduduk Korea semakin sedikit ya guys ya. Jadi sektor-sektor ini ternyata dibuka untuk para pekerja migran. Dan yang jurusan yang kedua untuk servis 2 itu pekerjaan dukungan untuk restoran makanan Korea tadi yang saya sebutkan tadi ya guys ya. Jadi yang suka masak-masak nanti bisa mendaftar di servis 2 ini untuk penanganan di restoran makanan Korea. Dan Anda perlu tahu di 1, 2, 3, 4, 5 sektor ini ada kuota-kuotanya guys. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sini, tidak bebas masuk ke sini, tapi dibatasi kuota-kuotanya. Nah, untuk kuota yang pertama yaitu manufaktur, itu kuotanya cuma 7.129. Ini kuota yang paling banyak ya guys di antara sektor-sektor yang lainnya. Dan untuk fishing itu ada kuota 4.097 orang guys. Dan yang shipbuilding ada 293 orang, yang servis 1 hanya 101 orang, dan yang servis 2 itu lumayan banyak juga guys, yaitu 4.782. Jadi ternyata untuk kuota ini yang untuk Indonesia itu total semuanya itu ada 16.402 orang guys. Cukup banyak guys. Jadi yang teman-teman yang ingin bekerja di Korea Selatan, ini kesempatan bagus untuk kalian semua untuk merubah nasib kalian. Akan tetapi guys, di tanggal penutupan untuk pendaftaran ujian IPS topik tahun 2024 itu ternyata melebihi dari apa yang dibayangkan oleh semua orangnya, yaitu sudah ada total pendaftar 62.930 orang. Padahal tadi yang saya sebutkan kuota yang dimiliki oleh pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Korea Selatan hanya 16.402 orang. Tetapi yang sudah mendaftar sudah mencapai 62.930 orang. Dan tentunya yang paling banyak mendaftar di sektor ke-5 ini, itu yang paling banyak tentunya adalah di manufaktur, karena memang manufaktur itu sudah banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang sukses di sana ya, dibandingkan dengan sektor yang lainnya. Tentunya lebih baik di sektor manufaktur. Dan untuk manufaktur saja kuota yang cuma 7.129 orang, ternyata yang sudah mendaftar itu sudah mencapai 46.408 orang. Dan yang fishing kuota 4.097 orang itu sudah ada yang mendaftar sampai 6.299 orang. Dan yang untuk shipbuilding kuota hanya 293, itu yang mendaftar sudah sampai 1.038 orang. Dan untuk yang servis 1 kuota hanya 101, sudah ada pendaftar 342 orang. Dan yang untuk servis 2 kuota 4.782 orang, yang mendaftar sudah 8.843 orang. Jadi tentunya ini masih dalam tahap proses meneliti data-data teman-teman ini, belum
deal nanti di tanggal 26 Februari nanti akan diumumkan siapa yang sudah resmi untuk mendaftar di 5 sektor ini ya guys. Dan ini coba saya akan mencari tanggapan dari teman-teman yang bekerja di Korea Selatan, bagaimana tanggapannya, yaitu tentang kuota pekerja migran Indonesia untuk sektor 5 sektor ini yang hanya 16.402 orang, akan tetapi yang mendaftar sudah mencapai 62.930 orang. Coba kita tanyakan ke teman-teman yang sudah ada di Korea Selatan. Check it out. Mas mau tanya dong Mas, tanggapan Anda kuota Indonesia, pekerja migran Indonesia yang cuma 16.402 orang, tapi sekarang sudah mencapai 62.930 orang. Tanggapan Anda seperti apa? Tanggapannya sekarang luar biasa. Luar biasa ya. Karena banyak orang yang ingin ke luar negeri. Itu untuk teman-teman yang sedang mau berjuang di sini, tips-tipsnya apa biar tidak gentar menghadapi fenomena ini? Intinya belajar yang giat. Karena kurang tahu sekarang ujiannya itu katanya 2 ya Mak ya, sama ujian apa namanya, iya skill testnya itu. Nah itu juga ditambahin lah, maksudnya intinya berarti mentalnya harus dipersiapkan ya. Mentalnya harus dipersiapkan sekali. Oke, thank you. Nah mantap. Nah itu ya guys, pembahasan tentang ujian IPS Topik tahun 2024 yang sangat fenomenal, yang melebihi dari apa yang kita bayangkan, sudah membludak teman-teman yang ingin mendaftar bekerja di Korea Selatan. Tentunya untuk teman-teman yang lagi berjuang untuk bekerja di Korea Selatan harus tetap semangat dan persiapkan skill Anda dan persiapkan kemampuan Anda, dan yang paling utama juga persiapkan jalur langit Anda. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen serta share kepada teman-teman yang mau bertanya. Silahkan komen di bawah. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.